Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarmu hari ini, Nak? Alhamdulillah, baik, Bu. Sebelumnya, kamu sudah tahu belum nama Ibu? Belum, Bu. Emangnya nama Ibu siapa? Nah, sekarang kita kenalan dulu ya. Oke, nama Ibu Silva Zelika. Nah, Ibu dari Universitas Muria Kudus, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kalau kamu namanya siapa? Kenalan dulu ya, sebutkan nama, alamat, dan hobi. Nama saya Farah Sefrida, Bu. Alamat saya di Jurang Gebok, Kudus. Nah, hobi saya itu berenang. Oke, baik. Jadi, Ibu manggilnya Mbak Farah saja ya. Iya, Bu. Saya mau tanya, Bu. BK itu apa ya, Bu? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu BK. BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling. Ada dua kata ya. Yang pertama itu bimbingan, yang kedua konseling. Nah, apa itu bimbingan? Bimbingan yaitu proses pemberian bantuan. Sedangkan konseling yaitu teknik pelayanan bimbingan secara keseluruhan kepada individu atau secara face to face. Nah, jadi kesimpulannya, bimbingan dan konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada klien atau peserta didik agar memiliki kompetensi atau bisa mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Oh, jadi itu ya, Bu, artinya. Iya, Mbak Farah. Mbak Farah sudah paham atau belum mengenai pengertian dari bimbingan dan konseling tersebut? Alhamdulillah, Bu, sudah paham. Intinya itu kan, Bu, proses itu memberi bantuan jika ada siswa yang kesulitan seperti belajar kayak gitu ya, Bu. Iya, betul sekali Mbak Farah. Nah, tugasnya guru BK itu membantu konseli atau peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya dalam aspek pribadi sosial, dalam belajarnya, karir, dan sebagainya. Nah, untuk tujuan bimbingan dan konseling itu menurut aspek pribadi sosial, belajar, karir itu ada banyak. Nah, Ibu sebutkan untuk yang tujuan bimbingan dan konseling sesuai aspek pribadi sosial. Nah, yang pertama itu memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga itu memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik masalah baik bersifat internal dalam diri dan maupun dengan orang lain. Terus yang keempat itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek belajar. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar.
dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Yang kedua, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang ketiga itu memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Nah, kalau tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir, itu ada yang pertama, memiliki pemahaman diri yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang ketiga, memahami relevansi kompetensi belajar dengan persyaratan, keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Yang keempat, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Nah, itu semua tadi tujuan bimbingan dan konseling menurut aspeknya masing-masing. Iya Bu, berarti itu tujuan bimbingan dan konseling ada banyak sekali ya Bu? Iya Mbak Farah, betul sekali. Nah, selain pengertian dari bimbingan dan konseling, selain tujuan dari bimbingan dan konseling, bimbingan konseling itu mempunyai fungsi. Nah, apa sajakah fungsi bimbingan dan konseling? Yang pertama itu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi penuntasan, yang keempat fungsi pemeliharaan. Nah, itu semua fungsi bimbingan dan konseling. Nah, untuk pengertiannya Mbak Farah sudah tahu belum apa itu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi penuntasan, fungsi pemeliharaan? Coba Mbak Farah jelaskan kepada Ibu. Apa ya Bu? Kalau fungsi pemahaman itu, kalau menurut saya itu bisa memahami begitu Bu. Terus untuk fungsi pencegahan, untuk mencegah dan menghindari itu adanya masalah Bu. Terus fungsi penuntasan itu kalau tidak salah itu untuk untuk biar masalahnya itu teratasi gitu Bu. Terus kalau fungsi pemeliharaan itu biar biar tidak ada masalah begitu Bu. Nah, yang disebutkan Mbak Farah tadi sudah hampir betul. Sekarang Ibu jelasin ya, untuk fungsi pemahaman itu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu. Terus untuk fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya klien dari berbagai permasalahan. Terus fungsi penuntasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh klien. Terus fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif klien dalam rangka mengembangkan dirinya. Nah, selain pengertian bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, terus ada fungsi bimbingan dan konseling. Nah, selain itu ada prinsip bimbingan dan konseling. Nah, apa saja sih prinsip bimbingan dan konseling itu? Mbak Farah tahu nggak? Apa ya Bu prinsipnya? Saya tidak tahu Bu. Nah, Ibu akan memberitahu ya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli tanpa terkecuali.
Terus yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Terus yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Terus selanjutnya, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting adegan kehidupan. Nah, itu tadi semua adalah prinsip dari bimbingan dan konseling. Nah, selain pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip bimbingan dan konseling, nah, BK itu mempunyai asas. Asas-asasnya itu ada banyak, diantaranya yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, alih tangan kasus, dan Tut Wuri Handayani. Nah, di antara asas-asas tersebut yang biasanya paling digunakan yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas keharmonisan, serta Tut Wuri Handayani. Asas kerahasiaan itu maksudnya bagaimana, Bu? Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli atau peserta didik yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Jadi, kalau misalnya ada peserta didik yang melakukan konseling, itu guru BK harus bisa menjaga kerahasiaan. Begitu. Oh, jadi begitu ya, Bu, asas kerahasiaan. Misal kalau saya ke BK curhat cerita itu bisa dirahasiakan ke siapapun ya, Bu. Jadi nggak ada yang tahu begitu, Bu. Iya, betul sekali Mbak Farah. Jadi, kalau Mbak Farah mau curhat ke BK, nah itu guru BK bisa merahasiakan dari orang lain. Tidak ada yang tahu kecuali guru BK tersebut. Jadi aman, karena sesuai asas-asas BK tadi, BK mempunyai asas kerahasiaan. Begitu. Oh, saya baru tahu, Bu. Kalau begitu, besok kalau saya ada masalah atau saya pengen curhat, saya mau ke BK aja. Iya, silahkan Mbak Farah, karena BK itu diperuntukkan bagi semua konseli tanpa terkecuali. Jadi, kalau ada yang mau curhat atau punya masalah, silahkan datang saja ke BK. Iya, Bu, siap. Besok kalau saya mau curhat, saya mau datang ke BK. Tapi itu, Bu, saya mau bertanya, kenapa itu BK itu sering disebut polisi sekolah? Katanya BK itu jahat, musuh siswa gitu, Bu. Bukan, Mbak Farah. BK itu bukan polisi sekolah. Kalau ada yang menganggap BK itu polisi sekolah, dia itu cuma tidak tahu BK itu apa. Karena BK itu adalah untuk membantu siswa, proses membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi siswa. Jadi BK itu adalah sahabat siswa,
bukan polisi sekolah. Kalau BK itu sekarang tidak ada yang jahat, tidak ada yang menghukum siswa. BK itu sahabat siswa, begitu. Begitu ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling. Nah, itu ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir, bidang pengembangan kehidupan keluarga, bidang pengembangan kehidupan keberagamaan. Nah, di beberapa bidang tersebut yang sering muncul yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bidang pribadi itu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Nah, kalau bidang sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, kalau bidang belajar itu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Sedangkan bidang karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Nah, itu yang biasanya terjadi di kehidupan peserta didik, meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sifat-sifat bimbingan dan konseling. Apa saja sifat-sifat bimbingan dan konseling? Nah, sifat-sifat bimbingan dan konseling ada 3. Yang pertama, bimbingan preventif atau bimbingan pencegahan. Yang kedua, bimbingan korektif atau bimbingan penyembuhan. Yang ketiga, bimbingan perseveratif atau bimbingan developmental. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan, pelayanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan yang berlandaskan paradigma atau psikopedagogik dalam bingkai budaya, yang artinya pelayanan konseling berdasarkan kaidah-kaidah ilmu dan teknologi pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kaji terapan pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik. Iya, Bu, sudah paham. Oke, kalau begitu Ibu akan menyimpulkan dari percakapan kita tadi mengenai pengertian bimbingan dan konseling, fungsi tujuan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip, serta asas-asas dan lainnya. Nah, bimbingan dan konseling itu bantuan yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Sedangkan fungsi bimbingan dan konseling tadi meliputi fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi penuntasan, dan fungsi pemeliharaan. Selanjutnya, prinsip bimbingan dan konseling itu, BK itu melayani semua individu, berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis.
Terus, BK merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. BK diarahkan untuk pengembangan individu. Proses BK, keputusan yang diambil akan dilaksanakan oleh individu. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidangnya. Nah, masih ada banyak lagi prinsip-prinsip BK. Sekarang asas-asas BK itu meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, dan lainnya. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi mengenai pengertian bimbingan dan konseling, tujuannya, fungsinya, prinsip-prinsipnya, terus ada asas-asasnya. Apakah sudah paham semua atau masih ada yang ditanyakan? Silahkan. Alhamdulillah sudah paham Bu, tapi tidak semuanya bisa saya hafalkan. Cuma saya tahu tentang intinya. BK itu apa, prinsipnya apa, fungsinya apa, dan ada asas-asasnya. Asasnya kan tadi kata Ibu ada kerahasiaan, kemandirian, kekinian, keterbukaan, kesukarelaan, terus apa tadi ya Bu? Pokoknya ada lebih dari 5, tapi yang saya ingat cuma tadi kesukarelaan, keterbukaan, terus kemandirian, kekinian, dan apa ya Bu, keterbukaan, kerahasiaan, cuma itu Bu, yang lainnya lupa. Alhamdulillah kalau sudah tahu dan paham. Tidak semua harus bisa dihafalkan. Kalau sudah tahu intinya BK itu apa, alhamdulillah, karena setidaknya kamu bisa mengetahui apa itu BK dan prinsip-prinsipnya, asas-asasnya tadi kan sudah bisa menyebutkan. Nah, masih ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak Bu, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini. Nah, kalau masih bingung atau masih ada yang ditanyakan, silahkan bertanya, jangan malu-malu. Nanti sesat di jalan, ya kan? Terus, kalau sudah paham, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu atas penjelasannya dan atas ilmunya. Sama-sama Mbak Farah. Sudah ya, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.